Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore ya. Sore di sini sore. Dari Nyai Maya Serang Banten. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau kali ini Nyai cuman lagi mau bincang-bincang aja bagaimana sih orang menyikapi hidup gitu. Ini dari pengalamannya sendiri ya, karena anugerahnya dapat mantap sekali 10 guys ya, karena sebagai juga membantu penyembuhan tanpa obat, tanpa operasi, dan tanpa sakit gitu kan. Sebenarnya Nyai bilang itu bukan lika-liku sih ya. Kalau Nyai bilang keajaiban Allah dan pengalaman yang Nyai dapat itu luar biasa, pakai banget, ajaib pakai banget. Nah, kenapa Nyai tuangin di selalu ke pasien gitu. Dibilang psikolog maybe gitu kan, karena kenapa kebanyakan pasiennya juga ada juga yang jadi semua umur, yang muda, anak bayi, terus yang muda, yang udah berumur, dan itu kebanyakan itu pengalaman hidup mereka mungkin belum seperti Nyai ya. Pengalaman hidup itu kalau orang awam bilang cobaan, tapi Nyai bilangnya itu anugerah gitu kan. Makanya kenapa Nyai selalu senyum, karena memang dari dulu juga tidak pernah yang namanya mikirin bagaimana gitu. Nyai cuman berpikir bagaimana sih caranya gitu. Kita itu jauh lebih baik. Hidup itu belajar lebih baik, belajar lebih pengikhlasan hati, belajar lebih ngeplong, belajar lebih maju, dan selalu apa-apa curhat ke Tuhan ya guys, ke Allah, ke Tuhan ya. Jadi bincang-bincangnya ini sebenarnya membuat kita biar lebih tersadar ya, ketika misalnya kalau kita dihadapkan dengan suatu anugerah. Kalau orang awam biasanya bilang itu ujian. Kita relaxin, kita flashback ke diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang, jangan yang berpikiran negatif ke orang. Kita berpikir ke kita sendiri. Oh ya, kita nih kurangnya apa ya gitu. Oh, kita salahnya apa. Kita flashback, lalu kita benahi, kita berusaha lebih baik. Karena kenapa? Hidup itu belajar lebih baik, hidup lebih nyaman gitu. Biasanya orang yang stres gitu, biasanya dia jarang curhat dengan Allah, Tuhan, itu jarang banget. Jadi kebiasaannya dulu itu begini, misalnya ketika dihadapkan dengan suatu anugerah, Nyai flashback pertama, Nyai ada kesel ke siapa ya gitu. Oh, Nyai benar ya Allah, maaf. Tapi yang awal lagi, yang paling utama, Nyai ini ke badan. Oh iya ya, maaf ya badan, aku tidak pernah berterima kasih ke dirimu. Misalnya kan Nyai kan kita bilang ke badan, maaf ya kalau selama ini aku sering menzalimi dirimu, dan terima kasih banyak selama umpama nih umur berapa, kalau Nyai kan 38, selama 38 tahun ini kamu udah memberikan manfaat dan segala hal yang ini, dan terima kasih ya badan. Kita usah terima kasih badan, terima kasih. Biasakan guys, kita berterima kasih ke badan, utama itu ke badan ya. Lalu kedua itu pengikhlasan hati. Ketika kalau dihadapkan dengan anugerah, oh iya, kita lihat, oh pokoknya intinya semua salah kita. Oh iya, kita salah ini, kita salah sesuatu ini gitu kan. Jadi belajar dari diri kita sendiri. Terus jangan pokoknya sering-sering aja ketika kalau kita kita jangan bengong, jangan ngelamun guys, tapi kita curhat gitu ke Allah ya. Ya Allah,
ini begini ya Allah, gini, tolong ya Allah, beri hamba petunjukmu ya Allah. Nah kalau yang agama ini, ya Allah, ya Tuhan, tolong ini kayak begini. Pokoknya curhat, inget ya, curhat beda dengan ngeluh. Kalau ngeluh itu kayak gini, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ini kenapa begini, ya Allah, ya Tuhan, kenapa hidupku kayak gini. Itu namanya mengeluh guys, itu contoh mengeluh. Tetapi kalau kitanya curhat begini, umpama ya kita dihadapkan dengan suatu anugerah, ya Allah ya Tuhan, ini kayak gini, bagaimana ya, tolong ya Allah ya Tuhan, beri hamba petunjuk, harus bagaimana, bimbinglah hamba selalu ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, gitu. Itu kebiasaannya ya. Dan itu benar, kita ngeplong, relax, itu nanti kayak ada bisikan. Dan itu benar, kalau ada bisikan gitu, itu kita benar-benar kita, dan ingat selalu ya Allah ya Tuhan, beri petunjuk dan bimbinganmu selalu, apa-apa selalu itu guys. Karena kenapa? Kalau tidak itu yang halus, setan, iblis itu nanti jin yang mempengaruhi kita gitu loh. Nah jadi kita ngeplong, kita relax, minta petunjuk terus ke Allah, ke Tuhan, minta petunjuk. Nah nanti jadi jiwa itu tuh nggak pernah sendiri. Kalau ada orang merasa dirinya sendiri, itu salah guys gitu. Kita itu nggak pernah sendiri, apa-apa kita selalu petunjuk dan bimbingan Allah Tuhan itu selalu ada, dan itu fakta karena Nyai ngalamin sendiri. Lalu setelah itu kita flashback, oh ya kita ada dendam sama kesel ke siapa ya, kita pandu dengan pengikhlasan hati yang pernah Nyai kasih tahu di video yang tentang afirmasi pengikhlasan hati. Itu kalian pengikhlasan hati. Lalu oh ya kita lihat nih ibadah kita, oh iya ya, yang waktu itu sering telat nih gitu. Terus kalian tengok di video Nyai yang tentang hubungan ibadah, terutama bagi yang muslim ya, hubungan waktu sholat itu, waktu azan itu dengan energi alam dan kesehatan badan itu apa. Nah itu kalian perhatiin, itu penting juga, itu penting teramat, penting banget karena berhubungan dengan kesehatan badan guys. Nah lalu ingat tepat waktu ya, ibadah tepat waktu itu selain satu membuat nyaman, kedua kesuksesan gitu kan, dan jangan lupa juga sering-sering ingat sama sesama, yaitu sedekah gitu. Sedekah itu berbagi, sedekah itu banyak hal sih ya. Dengan kita gini, misalnya kita tidak punya uang gitu kan, wah gimana Nyai, saya tidak punya uang gitu, kalian bisa ngebantu doa orang guys. Karena kenapa? Itu ajaib banget. Orang yang sedang lagi kesusahan, orang yang sedang ditimpa, ingat ya guys, yang doa yang paling ajaib itu yaitu satu, orang yang sedang ditimpa kesusahan, dua, orang yang terzolimin, ketiga, ibu yang sedang menyusui, keempat, orang yang sedang sakit. Itu benar guys, itu doanya ajaib banget. Jadi baginya itu kalau Nyai sering bilang ke pasien, doa kamu ketika kamu lagi seperti sekarang ini keadaannya itu kabul, tolong ya. Nyai juga sering gitu, bantu doa ya, bantu doa Nyai ya gitu. Karena kenapa? Dengan kita mendoakan orang gitu guys, dengan kita membantu mendoakan orang, itu sama aja halnya dengan kita menarik rezekian kita sendiri guys. Serius, Nyai sering tuh Nyai bantu doa gini, terus Nyai bilang ya, alhamdulillah atas karunia Allah kamu bisa naik jabatan, ini alhamdulillah atas karunia Allah gini. Itu bener guys, rezeki itu langsung datang, bener itu. Nyai alamin sendiri, coba deh kalian lakukan di rumah sebagai contoh. Lalu ngeplong ikhlas, mau orang menghina apa, nanti dulu mah lagi bukan bikin video. Orang mau menghina apa ya, orang mau meremehkan apa, ingat ketika kita sedang diremehkan orang, ketika kita sedang
dihina orang, di situ letak kesuksesan kita. Jadi kalau ada orang yang ngeremehin, kita harusnya seneng loh guys. Ngeremehin, menghina, langsung kita gini, alhamdulillah. Kalau nyai ya kebiasaannya, alhamdulillah atas dulu banget tuh, yang sebelumnya ya bener-bener ngobatin orang dan menjadi seperti sekarang ini, itu dulu gini, alhamdulillah atas karunia Allah, kode Allah, mau sukses, mau tambah ajaib, mau makin tenar, mau nambah ilmunya, pengobatannya, dan ini amin ya, kayak gitu. Bener guys, itu ketarik itu guys, alhamdulillah. Bener, sebenarnya manusia itu diciptakan Allah, Tuhan itu ajaib, sukses. Yang menutupi itu yaitu penyakit hati. Nah, yang di videonya tentang penyakit hati itu dilihatin. Dan inget ya guys, jangan lupa yang masih punya orang tua, hormat, patuh, walaupun tidak sesuai dengan omongan kita, jangan ditentang, senyum aja. Ingat guys, itu orang tua, bapak, ibu, itu jangan ditentang, jangan kesel. Sukses kalian, alhamdulillah atas karunia Allah, sukses semuanya. Terima kasih ya guys, ngobrol-obrolan sore ini, insya Allah alhamdulillah atas karunia Allah, Tuhan, dan juga barokah bagi kalian semua, dan kalian bisa ikutin karena kita sama-sama belajar nyai, pasien, dan semua orang itu, kita di dunia ini kita belajar. Alhamdulillah ya guys. Terima kasih ya udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan sharingnya ya guys. Darinya ya Maya Serang Banten untuk sore ini. Assalamualaikum, selamat sore semuanya.